Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kereta Setan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas, ayolah, bisa lebih cepat sedikit tidak? Aku bisa ditinggal bis kalau begini. Dina berseru setengah berteriak, suaranya timbul tenggelam di antara deru angin yang menghantam wajahnya. Sabar Din, ini motor tua, bukan pesawat. Jalannya juga berlubang semua. Saut Rian sepupunya sambil terus memacu motor bebek itu membelah gelapnya hutan jati. Dina melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir 2 jam mereka menempuh perjalanan dari desa menuju terminal kota. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari mesin motor yang mereka tunggangi. Besok pagi adalah hari pertamanya masuk kuliah dan ia tidak boleh terlambat. Prak! Tiba-tiba motor itu oleng ke kiri. Suara karet yang bergesekan dengan aspal terdengar memilukan. Rian berusaha sekuat tenaga menyeimbangkan kemudi hingga akhirnya mereka berhenti di pinggir jalan yang sunyi dan gelap gulita. Aduh, kenapa lagi nih mas? Tanya Dina dengan nada panik yang tidak tertahankan. Rian turun dan mengecek ban belakang. Ia mendesah panjang sambil menyeka keringat di dahinya. Ban belakangnya pecah Din. Kenapa aku payung sepertinya? Parah ini, tidak bisa dipompa lagi. Dina lemas. Dia menatap sekeliling yang hanya berupa barisan pohon jati yang tampak seperti raksasa hitam di kegelapan. Lalu bagaimana? Terminal masih jauh kan? Kita harus dorong sampai ketemu bengkel di depan sana. Maaf ya Din, aku benar-benar tidak sengaja. Ucap Rian penuh rasa sesak. 1 jam berlalu hanya untuk urusan tambal ban. Ketika mereka akhirnya sampai di terminal, harapan Dina hancur berkeping-keping. Suasana terminal sudah sepi, hanya ada beberapa puntung rokok yang masih menyala di lantai dan bau asap bis yang mulai memudar. Dina berlari menuju loket yang pintunya sudah tertutup setengah. Pak, bus jurusan kota yang berangkat jam 8 malam masih ada. Seorang pria berseragam kumal melongok dari balik kaca. Sudah berangkat 10 menit yang lalu mbak. Itu bis terakhir untuk malam ini. Tapi saya udah bayar lunas pak. Ini tiketnya. Dina menyodorkan secari kertas yang sudah lecek karena keringat. Pria itu menggeleng tanpa ekspresi. Aturannya jelas mbak. Telat 1 menit pun bis tetap jalan. Uang tidak bisa kembali. Itu sudah resiko penumpang. Brak! Kaca loket itu ditutup kasar. Dina berdiri mematung. Air mata mulai mengenang di pelipisnya. Uang itu adalah hasil tabungan ibunya dari berjualan sayur. Dan kini menguap begitu saja karena nasib sial yang beruntun. Din, maafkan aku. Rian mendekat dengan wajah tertunduk lesu. Dina hanya menggeleng pelan. Ia tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi kenyataan bahwa ia gagal berangkat membuatnya merasa gagal sebelum bertempur. Tiba-tiba seorang pria tua dengan topi lusuh yang sedang menyapu terminal mendekati mereka. Cari kendaraan ke kota ya Nduk? Tanya pria itu suaranya serak. Iya mbah, tapi bisnya sudah tidak ada. Pria itu menunjuk ke arah selatan ke sebuah jalan kecil yang ditumbuhi ilalang tinggi. Kalau kamu memang harus sampai di kota sebelum subuh, cobalah ke stasiun tua di ujung jalan itu. Kabarnya malam ini ada kereta tambahan. Pergilah sekarang, mungkin masih sempat. Dina mengerutkan kening. Stasiun tua? Bukankah itu sudah tidak beroperasi untuk penumpang umum, Mbah? Pria tua itu hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang entah mengapa membuat bulu kuduk Dina meremang. Siapa bilang? Di sana selalu ada kereta bagi mereka yang memang butuh berangkat. Larilah sebelum kabut menutup jalan. Dina menatap Rian sejenak. Mas, aku harus mencoba. Aku tidak bisa menunggu sampai besok. Tapi Din, stasiun itu kan...
Rian tampak ragu, namun melihat tekad di mata sepupunya, ia hanya bisa mengangguk. Hati-hati Din, kalau ada apa-apa segera telepon aku. Dina mulai berlari, ranselnya yang berat berguncang-guncang menghantam punggung. Nafasnya tersengal, namun kakinya terus dipaksa melangkah melewati jalanan setapak yang semakin gelap. Anehnya semakin dekat ia dengan lokasi stasiun, udara terasa semakin lembab dan dingin. Suara langkah kakinya di atas kerikil tajam menjadi satu-satunya bunyi yang menemani. Hingga akhirnya bangunan tua dengan arsitektur peninggalan Belanda muncul di balik kabut tebal. Cahaya lampu neon di sana berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding kusam. Namun ada yang janggal. Dina menghentikan langkahnya sejenak. Stasiun ini seharusnya sudah mati, tetapi peronnya tampak sangat ramai. Puluhan orang berdiri berjajar, namun mereka semua terdiam. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara orang menelpon, bahkan tidak ada suara anak kecil yang merengek. Semua orang berdiri kaku seperti patung, menatap lurus ke arah rel kereta yang gelap. Permisi, apa benar ini stasiun untuk ke kota? Dina bertanya pada seorang wanita yang berdiri di dekat pintu masuk. Wanita itu mengenakan kebaya tua dan kerudung lusuh. Ia tidak menoleh, hanya tangannya yang kurus menunjuk ke arah loket di sudut ruangan. Dina menelan ludah. Ia berjalan pelan menuju loket yang diterangi lampu kuning redup. Tiket 1 ke kota, Pak, ucap Dina dengan suara bergetar. Petugas loket itu mengenakan topi dinas yang menutupi separuh wajahnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menyodorkan sebuah kartu logam kecil berbentuk persegi panjang. Dina merogoh sakunya dan memberikan beberapa lembar uang terakhirnya. Saat jari Dina bersentuhan dengan tangan petugas itu untuk menerima tiket, ia terkesiap. Sebuah sensasi dingin yang sangat ekstrim merambat dari ujung jarinya hingga ke dada. Tangan itu bukan hanya dingin, tapi terasa keras dan kaku seperti tangan mayat yang sudah lama disimpan di lemari es. Terima kasih, bisik Dina cepat-cepat. Ia segera menjauh dari loket itu, jantungnya kini berdentum tidak karuan. Suara peluit kereta api melengking panjang, membelah kesunyian malam yang mencekam. Lengkingannya terdengar berbeda, lebih mirip seperti rintihan panjang yang menyakitkan telinga. Dari kejauhan, dua lampu kuning besar muncul menembus kabut tebal yang menyelimuti rel. Kereta itu akhirnya datang. Sebuah rangkaian gerbong tua berwarna hitam legam dengan cat yang sudah mengelupas di sana-sini. Tidak ada suara mesin yang menderu, hanya bunyi besi yang beradu dengan rel. Suaranya sangat memilukan. Pintu gerbong terbuka secara otomatis. Orang-orang di peron mulai masuk dengan gerakan yang seragam dan kaku. Dina berdiri ragu di depan pintu masuk. Hawa dingin yang keluar dari dalam gerbang terasa seperti hembusan angin dari dalam kubur. Din, sebuah suara lembut namun tegas berbisik tepat di telinga kanannya. Dina menoleh cepat. Di sana di tengah kabut yang mulai menyelimuti peron, berdirilah seorang wanita cantik dengan pakaian hijau zamrud yang sangat anggun. Rambutnya hitam legam tergerai dan wajahnya memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Itu adalah Nyai Sekar, kodam yang selama ini menjaganya. Namun wajah Nyai Sekar tidak tenang. Ia menggelengkan kepala perlahan, matanya menatap tajam ke arah dalam gerbong kereta. Isyaratnya jelas, jangan masuk. Dina terdiam, dia tahu Nyai Sekar sedang memperingatkannya. Namun bayangan wajah ibunya di desa yang sudah bekerja keras demi biaya kuliahnya kembali muncul. Jika ia tidak berangkat malam ini, semua pengorbanan ibunya akan sia-sia. Maafkan saya Nyai, saya harus tetap pergi, bisik Dina pelan seolah berbicara pada angin. Dina memantapkan hati. Ia mencengkeram erat tali tasnya dan melangkah naik ke dalam gerbong. Begitu kakinya menginjak lantai kereta. Blap! Pintu tertutup rapat dengan sendirinya. Kereta mulai bergerak perlahan. Dina menatap keluar jendela yang berdebu. Di peron yang semakin menjauh, ia masih melihat Nyai Sekar berdiri diam, menatap kepergiannya dengan raut kesedihan yang mendalam. Di saat yang sama, kabut di stasiun itu mendadak hilang, menyingkapkan kenyataan bahwa stasiun itu sebenarnya kosong, gelap dan tidak berpenghuni. Dina membalikan badan untuk mencari tempat duduk. Namun ia menyadari sesuatu yang membuat nafasnya seolah terhenti. Di dalam gerbong yang remang-remang itu, semua penumpang yang tadi masuk bersamanya kini duduk diam dengan posisi yang sama sekali tidak berubah. Dan yang lebih mengerikan, tidak satu pun dari mereka yang memiliki detak nafas. Selamat datang di perjalanan terakhir. Sebuah suara parau terdengar dari pengeras suara kereta yang sudah rusak, diiringi suara statis yang menusuk telinga.
Dina terduduk di bangku kayu yang keras. Ia menatap telapak tangannya yang masih terasa dingin bekas bersentuhan dengan petugas loket tadi. Ia tersadar kereta ini bukan kereta tambahan biasa. "Permisi Bu, boleh saya bertanya, ini sudah sampai di mana ya?" Suara Dina terdengar lirih, nyaris tenggelam oleh bunyi besi yang beradu. Ibu parubaya yang duduk tepat di hadapan Dina hanya diam. Wanita itu mengenakan kebaya coklat tua dengan konde yang sedikit miring. Ia tidak menyaut, bahkan kelopak matanya tidak berkedip sedikit pun. Pandangannya lurus menatap kosong ke arah jendela gerbong yang tertutup debu tebal. Krak, krak, ceklek. Goncangan kereta terasa semakin kasar. Dina mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres dengan suasana di dalam gerbong ini. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Di bangku-bangku lain, beberapa pria berpakaian kemeja safari dan anak-anak kecil duduk dengan posisi yang sama, kaku. Mereka semua membisu, seolah-olah sedang menjalani upacara diam yang sangat sakral. Aneh sekali, kenapa tidak ada satupun orang yang berbicara? Bisik Dina pada dirinya sendiri. Dina mencoba menyentuh lengan kursi kayu yang didudukinya. Permukaan kursi itu terasa lembab dan berlendir, memberikan sensasi dingin yang tidak nyaman di kulitnya. Bau apek yang bercampur dengan aroma logam berkarat mulai menusuk hidung, membuat perut Dina terasa mual. Tiba-tiba, telinga Dina berdenging sangat tajam. Suara deru kereta yang tadinya bising mendadak berubah menjadi suara rintihan halus yang tumpang tindih. Dina menutup kedua telinganya dengan telapak tangan, mencoba meredam suara yang menyiksa itu. "Jangan hanya mengandalkan mata lahirmu, Cak Ayu. Tempat ini bukan untuk manusia sepertimu." Sebuah suara lembut namun berwibawa muncul di tengah dengingan itu. Dina tersentak di samping kirinya di bangku yang seharusnya kosong. Kini telah duduk sosok Nyai Sekar. Wanita itu tampak begitu nyata dengan kemben hijau zamrud dan aroma melati yang seketika mengalahkan bau busuk di gerbong tersebut. Wajah Nyai Sekar tampak sangat serius. Matanya berkilat penuh kekhawatiran. "Nyai, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang ini begitu aneh?" Tanya Dina dengan nafas yang mulai memburu. Nyai Sekar memegang punggung tangan Dina, rasanya hangat, kontras dengan udara gerbong yang semakin mencekam. "Mereka bukan lagi orang, Dina. Mereka adalah sisa-sisa penderitaan yang tertinggal di jalur mati ini. Kamu harus melihat mereka dengan benar agar kamu tahu siapa yang sedang kamu hadapi." "Maksudnya, Nyai?" Dina menatap Nyai Sekar dengan bingung. "Pejamkan matamu sekarang," perintah Nyai Sekar dengan nada yang tidak bisa dibantah. "Kosongkan pikiranmu, ikuti ucapanku dalam batin. Niat ingsun buka tabir, muga Gusti paringi pituduh." Dina menurut. Ia memejamkan mata rapat-rapat, kegelapan menyelimuti pandangannya. Namun ia mulai meramalkan kalimat yang diajarkan Nyai Sekar di dalam hatinya. Ia memusatkan seluruh kesadarannya pada titik di antara kedua alisnya. Detak jantungnya terasa berdegup selaras dengan goncangan kereta. Dina merasakan sebuah tarikan kuat di kelopak matanya, seolah-olah ada tangan yang memaksa matanya untuk melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. "Sekarang, buka matamu pelan-pelan," bisik Nyai Sekar. Saat kelopak mata itu terbuka, Dina nyaris memekik histeris. Ia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan agar suara teriakannya tidak pecah. Dunianya baru saja berubah menjadi neraka dalam sekejap mata. Dinding gerbong yang tadinya terlihat kusam kini tampak berlumuran cairan merah kental yang masih basah. Karat-karat besar muncul seperti koreng di langit-langit kereta. Darah menetes perlahan dari sela-sela sambungan besi, jatuh ke lantai yang kini dipenuhi potongan kain koyak yang terbakar. Namun pemandangan yang paling mengerikan adalah para penumpang di sekitarnya. Ibu parubaya di depannya bukan lagi wanita dengan kebaya rapi. Kini wajah wanita itu hancur sebelah, seolah-olah baru saja menghantam benda tumpul dengan kekuatan besar. Salah satu matanya keluar dari rongganya, tergantung hanya oleh seutas urat saraf. "Astaga, Tuhan!" rintih Dina dengan suara gemetar hebat. Di sudut gerbong, seorang pria yang tadinya terlihat normal kini tampak tanpa lengan, bahunya gosong, mengeluarkan bau daging panggang yang menyengat. Anak-anak kecil yang tadinya duduk diam kini menoleh ke arah Dina dengan wajah yang hanya menyisakan tengkorak di bagian rahang bawahnya. Suara tangisan pilu mulai terdengar jelas.
Ternyata rintihan yang tadi ia dengar berasal dari mulut-mulut hancur para penumpang ini. Mereka tidak sedang duduk tenang, mereka sedang mengulangi momen-momen terakhir saat nyawa mereka direnggut paksa dalam sebuah kecelakaan maut yang mengerikan. "Nyai, aku ingin keluar, tolong aku Nyai." Dina memohon sambil menangis. Tubuhnya gemetar ketakutan melihat sosok tanpa kepala yang kini berdiri di ujung gerbong sambil membawa sebuah tas kerja yang juga hancur. Nyai Sekar tetap tenang, meski tatapannya sedih. "Kamu sudah masuk terlalu jauh, Dina. Kereta ini tidak akan berhenti sebelum sampai tujuan. Mereka bukan hantu yang ingin menyakitimu. Mereka adalah roh-roh yang terjebak dalam memori luka mereka sendiri." Lampu gerbong yang remang-remang berkedip cepat, menciptakan siluet-siluet menyeramkan dari tubuh-tubuh yang cacat itu. Dina melihat ke arah jendela. Di luar sana bukan lagi kegelapan malam hutan jati, melainkan sebuah lorong hitam tanpa ujung yang dipenuhi kabut berwarna merah tua. "Lihatlah ke depan," ucap Nyai Sekar sambil menunjuk ke arah pintu penghubung gerbong. Seorang pria berseragam masinis muncul dari balik pintu. Pakaiannya penuh dengan noda oli dan darah. Wajahnya sangat pucat, dengan kulit yang mulai mengelupas seperti kertas. Masinis itu berjalan lambat, menyeret salah satu kakinya yang tampak patah ke arah luar. Setiap langkah masinis itu meninggalkan jejak darah hitam di lantai kereta. Dia merasa kakinya lemas, seolah seluruh tenaganya telah habis tersedot oleh aura gelap di tempat ini. Ia baru menyadari bahwa kereta ini melaju dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menembus batas antara dunia manusia dan dunia yang seharusnya tidak pernah ia injak. "Kenapa kereta ini tetap berjalan, Nyai?" tanya Dina dengan suara nyaris habis. "Karena dendam dan ketidakadilan yang mereka bawa belum menemukan muaranya," jawab Nyai Sekar dengan suara yang bergetar penuh empati. "Kereta ini akan terus melaju di jalur mati ini, membawa jiwa-jiwa malang ini berputar dalam penderitaan yang sama setiap malam." Dina memeluk tas ranselnya erat-erat. Ia melihat tangannya sendiri, masih ada sisa-sisa rasa dingin dari koin logam yang ia terima di loket tadi. Ia kini paham, koin itu bukan tiket menuju kota tempat ia akan kuliah, melainkan tiket untuk masuk ke dalam penjara abadi ini. Suara peluit kereta kembali melengking, kali ini suaranya lebih mirip teriakan kesakitan ribuan orang secara bersamaan. Gerbong berguncang hebat, membuat tubuh Dina terlempar ke arah kursi di depannya. Saat ia mendongak, wanita parubaya dengan mata yang keluar itu sedang menatapnya tepat di depan wajah. Bibirnya yang sobek mencoba membisikkan sesuatu yang tidak jelas. "Tolong." Suara itu parau dan penuh penderitaan. Dina memejamkan mata rapat-rapat, namun pemandangan mengerikan itu sudah terlanjur melekat di ingatannya. Ia kini sadar sepenuhnya bahwa ia tidak sedang berada di dalam kereta tambahan yang dibilang kakek tua di terminal tadi. Ia sedang berada di dalam kereta setan, sebuah rangkaian gerbong hantu yang terjebak dalam sejarah kelam yang terlupakan. Kereta itu terus melesat membelah kabut merah, membawa Dina semakin jauh dari dunia nyata. "Nyai, aku tidak kuat lagi. Bau ini seolah mencekik leherku." Dina memekik sambil menutup hidung dan mulutnya dengan kain jilbab. Matanya berair karena aroma busuk yang begitu menyengat. "Kuatkan hatimu, Dina. Jangan biarkan rasa takutmu menjadi santapan mereka. Jalan terus ke depan, jangan menoleh," sahut Nyai Sekar dengan suara yang menggelegar tenang di tengah kekacauan tersebut. Dina memaksakan kakinya melangkah. Setiap kali ia melewati sela-sela kursi, tangan-tangan pucat yang hanya menyisakan tulang dan kulit kering mencoba meraih ujung bajunya. Suasana di dalam gerbong ketiga ini jauh lebih parah. Langit-langit kereta tampak melengkung ke bawah, meneteskan cairan hitam yang kental dan berbau seperti bangkai yang sudah membusuk. Tetesan cairan itu mengenai bahu Dina, membuatnya bergidik ngeri. Ia harus melompati genangan air keruh yang tercampur darah di lantai kereta. Di sudut gerbong ia melihat sesosok pria tanpa rahang yang mencoba merangkak ke arahnya, mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas namun penuh dengan kepedihan. Maafkan saya hanya numpang lewat," bisik Dina dengan suara gemetar. Air matanya tidak henti-hentinya mengalir. Krak, bang. Pintu penghubung gerbong terbanting keras karena guncangan kereta yang semakin menjadi-jadi. Dina terhuyung. Tangannya terpaksa berpegangan pada tiang besi yang terasa sangat dingin, sedingin es kutub.
Hawa dingin itu bukan lagi sekedar suhu udara, melainkan hawa kematian yang seolah ingin membekukan aliran darahnya. Dina terus berlari menembus kabut tipis yang menyelimuti setiap gerbong. Ia melewati gerbong makan yang berantakan, meja-mejanya terbalik, dan piring-piring pecah berhamburan. Di sana ia melihat bayangan orang-orang yang seolah-olah sedang berebut potongan daging busuk, dengan wajah yang hangus terbakar. Sedikit lagi Dina, ruang masinis ada di depan sana. Nyai Sekar memberi petunjuk, sosoknya terbang rendah di samping Dina, memancarkan cahaya hijau yang sedikit meredam kegelapan. Dina mengangguk lemah, nafasnya tersengal-sengal. Saat ia mencapai pintu terakhir yang terbuat dari baja berat, ia menarik nafas panjang. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mendorong pintu itu. Cek! Bunyi engsel besi yang berkarat menyambut kehadirannya. Dina tertegun. Di ruangan yang sempit itu dipenuhi dengan tuas-tuas kuno dan jarum jam penunjuk tekanan yang berputar liar. Berdirilah sang masinis. Pria itu berdiri kaku di depan jendela depan yang pecah. Tangannya mencengkram tuas rem yang sudah patah dan berlumuran darah segar. "Pak, tolong hentikan kereta ini, saya ingin pulang," rintih Dina dengan sisa kekuatannya. Masinis itu perlahan memutar tubuhnya, wajahnya begitu pucat. Kulitnya tampak kering dan pecah-pecah seperti tanah yang dilanda kekeringan panjang. Namun yang membuat Dina terdiam adalah tatapan matanya. Tidak ada kebencian di sana, hanya ada kesedihan yang sangat mendalam dan permohonan yang tidak terucap. Masinis itu mencoba berbicara, namun hanya suara gesekan tenggorokan yang keluar. Ia melepaskan satu tangannya dari tuas rem dan mengarahkannya ke arah Dina. Nyai Sekar segera mendekat dan menyentuh dahi Dina, menghubungkan batin gadis itu dengan sisa-sisa kesadaran sang masinis. Tiba-tiba kepala Dina terasa berdenyut kencang. Ia tidak melihat masa lalu, tapi ia merasakan apa yang dirasakan masinis itu saat ini. Di dalam kepalanya, Dina mendengar suara gemuruh air yang sangat besar dan derit rem yang dipaksa bekerja namun gagal total. "Remnya tidak berfungsi. Kenapa bisa begitu, Pak?" tanya Dina seolah ia bisa mendengar jawaban dari pikiran masinis itu. Lewat sambungan batin itu, sebuah pengertian masuk ke pikiran Dina. Masinis itu menunjukkan bahwa kereta ini tidak bisa berhenti bukan karena mesinnya hidup, melainkan karena didorong oleh beban dosa. Dia melihat bayangan hitam berupa rantai-rantai besar yang mengikat setiap roda kereta. Rantai itu terbuat dari surat-surat perjanjian korupsi, laporan kerusakan yang disembunyikan, dan uang-uang suap yang diterima pihak perusahaan di masa lalu. Jadi kereta ini membawa semua kejahatan orang-orang itu. Kalian terjebak karena mereka tidak pernah bertanggung jawab. Dina bertanya dengan nada yang kini lebih penuh empati daripada rasa takut. Masinis itu mengangguk pelan sekali. Ia menunjuk ke arah jarum tekanan yang sudah melewati batas merah. Jika kereta ini tidak berhenti, mereka akan terus mengulangi momen kecelakaan maut itu selamanya, masuk ke dalam jurang kegelapan tanpa pernah benar-benar mati. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya hanya manusia biasa. Saya tidak tahu cara memperbaiki rem gaib ini." Nyai Sekar mendekat ke arah masinis tersebut. Keduanya seolah berkomunikasi dalam diam yang sangat lama. Masinis itu kemudian merogoh satu seragamnya yang sudah koyak dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Itu adalah sebuah kunci besi tua yang sangat berkarat. Bentuknya aneh, dengan ukiran kuno di bagian pangkalnya. Masinis itu menggenggam tangan Dina, meletakkan kunci itu di telapak tangan gadis itu. Dinginnya kunci tersebut terasa menembus hingga ke tulang sumsum Dina. "Ini kunci apa, Pak?" Dina menatap kunci itu dengan bingung. Masinis itu mengarahkan jari telunjuknya yang pucat ke arah belakang, menunjuk ke arah gerbong yang paling ujung. Gerbong kargo yang tadi sempat Dina lewati, namun pintunya terkunci rapat dengan segel gaib. "Di sana, kebenaran itu disembunyikan." Sebuah bisikan serak akhirnya keluar dari mulut masinis. Suaranya seperti hembusan angin di antara sela-sela goa, "bahwa kebenaran itu keluar agar kami bisa beristirahat." Dina menelan ludah. Ia tahu tugas ini sangat berat. Gerbong kargo itu adalah tempat yang paling gelap yang pernah ia lihat. Di sana tersimpan rahasia yang sengaja dikubur oleh pihak yang berkuasa di masa lalu. Rahasia yang membuat ratusan nyawa melayang dan kini terjebak dalam penderitaan abadi. "Kamu harus pergi sekarang, Dina. Waktu kita tidak banyak. Kereta ini akan mencapai titik kecelakaannya kembali saat fajar menyingsing," peringat Nyai Sekar dengan nada mendesak.
Pintu ruang masinis tiba-tiba tertiup angin kencang dari arah gerbong penumpang. Roh-roh yang tadinya diam kini mulai bergerak liar, seolah-olah ada kekuatan gelap yang tidak ingin Dina menemukan kebenaran itu. Suara tangisan dan tawa melengking menyatu, menciptakan aura kematian yang menekan telinganya. Dina menjengkeram kunci karatan itu erat-erat. Ia menatap masinis itu sekali lagi. Pria malang itu kembali memegang tuas remnya, mencoba sekuat tenaga menahan laju kereta dengan sisa-sisa energi agar Dina punya waktu untuk menuju gerbong kargo. "Saya janji, Pak, saya akan cari tahu apa yang mereka sembunyikan," ucap Dina dengan tekad yang mulai membara. Masinis itu tidak menjawab. Ia kembali menatap lurus ke depan ke arah kegelapan jalur mati yang tidak berujung. Dina berbalik, berlari kembali melewati gerbong-gerbong horor tadi. Kali ini, ia tidak lagi hanya sekedar ingin menyelamatkan diri, tapi ia membawa amanah dari ratusan jiwa yang telah lama terlupakan. Suara benturan dari bawah lantai kereta terdengar semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mencoba menghancurkan gerbong tersebut dari luar. Dina terus berlari, melompati tubuh-tubuh hancur yang kini mulai bangkit dan merintih lebih keras. Kunci di tangannya terasa semakin panas, seolah-olah kunci itu adalah satu-satunya benda yang masih memiliki nyawa di dalam kereta maut ini. "Cepat Dina, jangan biarkan kegelapan menangkapmu," teriak Nyai Sekar sambil mengeluarkan selendang hijaunya untuk menangkis tangan-tangan hitam yang mencoba menarik kaki Dina. Dina terus memacu langkahnya menuju gerbong kargo rahasia di ujung kereta. Di sana, di balik pintu besi yang tertutup rapat, tersimpan sebuah kotak Pandora yang akan mengubah segala hal yang diketahui tentang kecelakaan maut ini. "Nyai, lihat, pintunya seperti dililit rambut hitam yang sangat banyak. Aku tidak bisa mendekat," Dina berteriak sambil menutupi wajahnya karena hawa busuk yang tiba-tiba berembus kencang dari celah pintu gerbong kargo. "Ini bukan rambut, Dina. Itu adalah rasa kebencian dan dendam yang sudah membeku selama puluhan tahun. Jangan biarkan matamu tertipu oleh ketakutanmu sendiri," saut Nyai Sekar dengan suara yang menggetarkan udara di sekeliling mereka. Dina melangkah maju dengan gemetar. Kunci karatan di tangannya kini terasa sangat panas, seolah-olah benda itu memiliki denyut jantung sendiri. Di depannya, pintu besi gerbong kargo itu tertutup rapat, tertutup oleh gumpalan energi hitam yang bergerak-gerak, seperti urat nadi raksasa yang berdenyut pelan. Serak, serak. Suara gesekan benda tajam terdengar dari balik pintu. Dina menelan ludah, ia merasa paru-parunya seperti dihimpit oleh beban yang sangat berat. Setiap kali ia mencoba mendekat, energi hitam itu seolah-olah mengeluarkan bisikan-bisikan jahat yang menciutkan nyali. "Gunakan kunci itu sekarang, Dina. Hanya itu satu-satunya benda yang memiliki izin untuk membuka rahasia ini," perintah Nyai Sekar sambil merentangkan kedua tangannya, menciptakan perlindungan cahaya hijau agar energi hitam itu tidak menyentuh kulit Dina. Dina memaksakan tangannya yang bersimpah keringat dingin untuk memasukkan kunci ke lubang yang sudah tertutup karat tebal. Krak, krak, cekak. Suara mekanisme besi yang berputar dengan sangat keras di tengah keheningan gerbong yang mencekam. Perlahan pintu besi itu bergeser, mengeluarkan derit yang memilukan telinga. Begitu pintu terbuka, bau apa kertas dan debu yang menyesakan langsung menyergap indera penciuman Dina. Hembusan angin dingin keluar dari dalam gerbong kargo. Di sana tidak ada lampu, hanya cahaya hijau dari Nyai Sekar yang menyinari tumpukan peti-peti kayu yang sudah lapuk dan berjamur. Dina masuk dengan langkah waspada. Kakinya menginjak tumpukan surat-surat lama yang sudah menguning dan berserakan di lantai. "Cari peti besi yang paling pojok, yang memiliki lambang perusahaan kereta api lama," bisik Nyai Sekar sambil terus mengawasi kegelapan di belakang mereka. Dina menggeledah tumpukan barang-barang malang itu. Tangannya menyentuh sebuah peti besi kecil yang tersembunyi di bawah kain terpal yang sudah hancur. Peti itu tampak berbeda meski berdebu. Ia tetap terlihat kokoh dan terjaga dengan segel lilin merah yang sudah retak. Krak. Dengan bantuan kunci tadi, Dina membuka tutup peti besi itu. Di dalamnya terdapat sebuah map tebal berwarna coklat yang diikat dengan tali rami. Dengan tangan gemetar, Dina membuka lembaran-lembaran kertas di dalamnya. Ia bukan orang ahli hukum, tapi angka-angka dan catatan di sana sudah cukup menjelaskan segalanya. "Astaga Nyai, lihat ini. Ini laporan pemeliharaan rem yang sengaja diberi tanda silang oleh atasan mereka. Di sini tertulis,
abaikan kerusakan demi menekan biaya operasional. Suara Dina tercekat karena amarah yang tiba-tiba membuncah. Dina membalik halaman berikutnya. Terdapat catatan rahasia mengenai klaim asuransi yang sangat besar yang akan diterima perusahaan jika kereta ini mengalami kecelakaan. Ini bukan sekedar kecelakaan, ini adalah pembunuhan massal yang direncanakan demi keuntungan segelintir orang. Jadi mereka semua meninggal hanya karena uang. Masinis itu dia dipaksa menjalankan kereta yang sudah rusak. Tanya Dina dengan air mata yang mulai menetes di atas dokumen tua itu. Kebenaran memang selalu menyakitkan, Cahayu. Itulah alasan mengapa jiwa-jiwa di sini tidak pernah bisa pergi ke haribaannya dengan tenang. Sahut Nyai Sekar dengan nada pedih. Tiba-tiba suasana di dalam gerbong kargo berubah drastis. Duk, duk, duk. Dinding gerbong dipukul-pukul dari luar oleh ribuan tangan. Suara tangisan yang tadinya pelan kini berubah menjadi teriakan kemarahan yang luar biasa. Energi hitam yang tadi berada di pintu kini mulai merayap masuk, memenuhi langit-langit gerbong seperti kabut beracun. Dina, peluk dokumen itu, jangan dilepaskan, teriak Nyai Sekar. Roh-roh penumpang yang tadi hanya diam kini mulai menembus dinding gerbong. Wajah-wajah mereka yang hancur kini tampak lebih mengerikan karena amarah. Mereka tidak lagi meminta tolong, mereka seolah-olah terserap oleh energi negatif dokumen tersebut dan ingin menghancurkan siapa saja yang menyentuhnya. Suara lengkingan roh-roh itu membuat telinga Dina berdarah. Ia mendekap map coklat itu di dadanya, seolah benda itu adalah nyawanya sendiri. Ia merasa dikepung oleh ribuan bayangan hitam yang mencoba menarik rambut dan kakinya. Pergi kalian, aku akan membantu kalian. Aku akan menunjukkan ini kepada dunia, teriak Dina di tengah kepungan makhluk-makhluk malang tersebut. Nyai Sekar tidak tinggal diam. Ia melepas selendang hijau zamrudnya. Selendang itu terbang berputar mengelilingi Dina, menciptakan pusaran cahaya yang menghalau setiap roh yang mencoba mendekat. Cahaya hijau itu beradu dengan kabut hitam, menciptakan percikan-percikan energi yang membuat gerbong bergetar hebat. Dina jatuh terduduk. Ia merasa seluruh tenaganya seperti sedang diperas habis. Namun ia tidak melepaskan map di pelukannya. Ia tahu, jika dokumen ini hancur maka keadilan bagi para korban akan terkubur selamanya. Kuatkan dirimu Dina, sebentar lagi kita mencapai titik kritis. Suara Nyai Sekar terdengar semakin menjauh, tertutup oleh gemuruh suara mesin kereta yang tiba-tiba melesat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kereta itu berguncang dengan sangat dahsyat. Barang-barang dalam gerbong kargo berterbangan menghantam dinding besi dengan suara dentuman yang memegahkan telinga. Dina bisa merasakan kereta ini mulai miring, seolah-olah roda-rodanya sudah tidak lagi menapak sempurna di atas rel. Nyai, apa yang terjadi? Kenapa keretanya jadi seperti ini? Tanya Dina sambil berusaha mencari pegangan di tengah guncangan hebat. Ingatan kecelakaan itu sedang berulang kembali. Kita sedang menuju jurang maut di mana kereta ini dulu terhempas. Sahut Nyai Sekar yang kini berdiri di depan Dina, menahan beban energi gelap yang semakin menekan. Krak! Suara gesekan logam yang sangat keras terdengar dari bawah lantai. Dina merasa tubuhnya terangkat sedikit dari lantai gerbong. Di luar jendela gerbong kargo yang kecil, ia tidak lagi melihat kabut merah, melainkan cahaya kilat yang menyambar-nyambar di tengah kegelapan total. Udara di dalam gerbong kini terasa sangat panas, seolah-olah ada api yang mulai membakar dari arah gerbong penumpang. Bau hangus dan teriakan meminta tolong kembali memenuhi udara. Dina tahu, mereka sedang berada di detik-detik terakhir sebelum kereta ini hancur berkeping-keping dalam sejarah gaibnya. Aku tidak mau mati di sini, Nyai. Aku harus membawa dokumen ini keluar, jerit Dina dengan sisa suaranya yang parau. Pegang tanganku, jangan pernah lepaskan apapun yang terjadi. Nyai Sekar meraih tangan Dina tepat saat sebuah ledakan gaib menghantam bagian depan kereta. Bam! Seluruh gerbong kargo itu berguncang hebat, seolah-olah baru saja dihantam oleh godam raksasa. Dina merasakan sensasi jatuh yang sangat luar biasa, seperti sedang terjun bebas dari ketinggian tanpa ujung. Ia memejamkan mata rapat-rapat, tetap mendekap map coklat itu dengan seluruh kekuatan yang tersisa di otot-otot lengannya. Di tengah kegelapan dan suara hancurnya besi, Dina hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu sangat liar. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat atau apakah ia akan menjadi salah satu penumpang abadi di dalam gerbong maut ini.
Kereta itu terus meluncur menuju kehancurannya. Dia baru sadar kalau itu semua ternyata sebuah kilas balik kejadian saat kereta itu meledak. Cahayu, sudah saatnya biarkan cahaya murni yang bekerja, bisik Nyai Sekar dengan suara yang sangat lembut namun memenuhi seluruh ruangan. Nyai Sekar merentangkan kedua tangannya, dari tubuh anggunnya memancar cahaya kemasan yang sangat terang. Lebih indah dari sinar matahari manapun yang pernah Dina lihat. Cahaya itu merambat pelan, menyentuh dinding-dinding berkarat, lantai yang berdarah, dan akhirnya menyapu sosok-sosok malang yang ada di sana. Sret, suara seperti desiran air yang jernih terdengar saat cahaya emas itu menyentuh rupa para penumpang. Dina ternganga dengan mata berkaca-kaca. Perlahan tapi pasti wajah-wajah yang tadinya hancur dan hangus mulai berubah menjadi utuh kembali. Luka-luka mereka menutup, pakaian mereka yang koyak kembali rapi, dan tatapan mata yang tadi penuh kebencian kini berganti menjadi kedamaian yang murni. Terima kasih, Nduk. Sebuah suara berat terdengar dari arah depan. Itu adalah masinis pucat tadi. Kini wajahnya tidak lagi mengerikan. Ia tampak gagah dengan seragam masinisnya yang bersih. Ia mengangguk pelan ke arah Dina, lalu sosoknya perlahan-lahan memudar, berubah menjadi ribuan butiran cahaya kecil yang terbang ke arah langit-langit gerbong. Satu persatu para penumpang lainnya mengikuti jejak sang masinis. Mereka tersenyum ke arah Dina sebelum akhirnya menghilang di telan cahaya. Gerbong kereta yang tadinya berat dan mencekam mendadak terasa ringan dan hangat. Bersama dengan itu, suara derak besi kereta mulai melambat. Seolah-olah ia sudah mencapai stasiun pemberhentian terakhirnya yang sesungguhnya. Tugasmu hampir selesai, Dina. Sekarang kembalilah ke duniamu, ucap Nyai Sekar sambil mengusap lembut pipi Dina. Dina merasakan rasa kantuk yang sangat luar biasa menyerangnya. Pandangannya mulai kabur. Hal terakhir yang ia lihat adalah senyum Nyai Sekar dan seberkas sinar matahari pertama yang menembus celah jendela kereta sebelum semuanya menjadi putih total. Suara jangkrik dan kicauan burung pagi membuyarkan kegelapan di mata Dina. Ia tersedak kecil, menghirup udara segar yang berbau tanah basah dan embun, bukan lagi bau karat dan darah. Dina membuka matanya perlahan, merasakan sesuatu yang keras dan dingin di bawah punggungnya. Dina bangkit dengan tubuh yang terasa pegel luar biasa. Ia menyadari dirinya sedang terbaring di atas sepasang rel kereta api yang sudah sangat tua, berkarat, dan tertutup oleh ilalang tinggi serta semak belukar. Tidak ada stasiun, tidak ada gerbong kereta, hanya keheningan hutan yang tenang di bawah cahaya matahari pagi yang cerah. Apakah itu semua hanya mimpi? Bisiknya dengan suara parau. Namun saat ia menoleh ke samping, jantungnya berdegup kencang. Di sana, tepat di samping tas ranselnya, terletak sebuah map coklat tua yang tebal dan kusam. Dina menyentuhnya dengan tangan gemetar. Teksturnya nyata. Bau kertas tuanya nyata. Itu adalah dokumen pemeliharaan kereta tahun 1980-an yang ia ambil dari gerbong kargo gaib itu. Ini nyata, Nyai. Ini benar-benar nyata, ucapnya lirih sambil memeluk map itu erat-erat. Dina segera berdiri dan berjalan menyusuri jalan setapak di pinggir rel hingga ia mencapai jalan raya besar. Keajaiban seolah terus berlanjut, sebuah bis antar kota lewat dan berhenti tepat di depannya. Dengan sisa tenaga yang ada, Dina menaiki bis itu menuju kota tujuannya. Sesampainya di kota, hal pertama yang Dina lakukan bukanlah pergi ke kampus, melainkan mendatangi kantor salah satu surat kabar terbesar. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menceritakan pengalamannya dan menyerahkan dokumen sabotase tersebut. 2 hari kemudian berita itu meledak. Nama masinis dan para pegawai kereta yang selama puluhan tahun dituduh lalai akhirnya dibersihkan secara hukum. Pemerintah setempat segera membangun monumen peringatan yang layak di lokasi bekas kecelakaan maut itu. Dina berdiri di depan gerbang kampusnya, menatap langit biru yang cerah. Ia tahu di suatu tempat di balik dimensi yang tidak terlihat, masinis dan ratusan jiwa itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Dina merasakan di sampingnya hembusan angin lembut yang beraroma melati, sebuah tanda bahwa Nyai Sekar tetap setia menjaganya, mengiringi langkah barunya sebagai seorang mahasiswa di kota besar. Kini tidak ada lagi cerita tentang kereta setan yang menjemput penumpang di stasiun tua. Jalur itu telah benar-benar mati, meninggalkan sejarah yang akhirnya mendapatkan keadilannya sendiri lewat tangan seorang gadis desa yang berani melihat kebenaran di balik kegelapan.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.